kita tuh sebenarnya paham nggak sih sama karya kita sendiri gitu. Dulu sempat pameran di Beijing juga ada tema sendiri. Kenal pertama kali sama kolektor tuh di situ. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Jadi di video kali ini spesial banget. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama salah satu seniman muda, pelukis muda yang udah melalang buana pameran di mana-mana. Dia juga salah satu temanku juga di SMSR Yogyakarta, satu letting juga di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. eh ini dia Kamelia Mitasari Hasibuan ya. Halo Mita, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Ya, kamu terakhir ketemu kapan ya, El? Udah lama banget loh. Wah ya dari SMA itu toh. Iya, sama Terakhir terakhir ketemu ya SMA toh. Lama banget. Terakhir pameran kapan, Mit? terakhir pameran kemarin sih di Thailand kan. Kemarin pameran di Di Thailand Thailand. itu eh, yang tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Terus mau ada rencana pameran kemana lagi nih? Yang ya ini ada beberapa deadline sih sebenarnya. Cuma Hmm. belum deal. Oke, oke, oke. Dan makanya aku sempet ada di beberapa kontenku tuh aku sampai bilang gini, ada artis yang memang dia artis dalam arti memang benar-benar artis, tapi ada juga artis yang dia eh, apa namanya cuman entertain di TV, di ini segala macam. Kita kadang-kadang tuh sebenarnya tuh ngelihat ngelihat mereka tuh sebenarnya sama, cuman bedanya yang satu nongol, yang satu enggak gitu aja. Iya enggak sih? Iya, iya, iya. Eh, Mit, Iya. kamu kan ngelukis sudah lama nih. Dari Mm-mm. SMA aja lukisanmu ini udah paling istilahnya yang paling fenomenal lah di lighting kita ya. Wah, amin, amin. Tapi bener, tapi beneran loh. Jadi emang di atas rata-rata lah. Intinya eh, dari SMA aja udah ngelukisnya udah sampai segitunya. Banyak lukisan-lukisan surrealis, lukisannya dibuat detailnya sedemikian rupa. Mm-mm. Emang memang udah jadi cita-cita ya jadi pelukis ya? Apa gimana? Seingatku sih dari kecil kalau ditanya itu sih jawabannya pasti. Jadi Jadi pelukis gitu ya? nggak ada kepikiran profesi lain sih. Kalau teman-teman kan dulu zaman SD atau masih bocil-bocil kan biasanya dokter, guru, Hmm. eh, ya profesi yang biasa mereka sebut. Mungkin karena ayahku juga pelukis juga ya. Jadi yang tiap hari dilihat dari kecil itu kan jadinya jadi nggak ada ini sih, nggak ada rencana lain sebenarnya. Oh, memang ya udahlah, ngelukis aja, memang jadi pelukis gitu ya. Iya, heeh. Terus apa emang daya tariknya apa mau jadi pelukis tuh yang bikin kamu tertarik pengen jadi pelukis apa? Kalau dulu kan kalau ditanya karena jawabannya itu kan paling ya cuma asal jawab aja ya. Tapi setelah sekarang menjalani dari udah lama ya, maksudnya serius. Kalau aku serius melukis kan ya pas kita SMS itu udah serius kan, udah milih itu Hmm, berarti. Karena itu kan kita kejuruan kan, hmm. SMK-nya kejuruan. Jadi berarti kan udah milih itu dan harus bertanggung jawab atas pilihan itu kan. Jadi pas sudah menjalani itu merasa bahwa banyak happy-nya sih, banyak happy-nya. Ya kalau kendala kan pasti semua pekerjaan saya tak rasa pasti ada Pasti kendala ada. itu pasti sih, pasti pasti. Cuma ngerasa pas di jalan itu banyak happy-nya aja, banyak happy-nya. Iya, iya. Lebih banyak sukanya apa dukanya? Hmm, tergantung tergantung timingnya ya. Maksudnya kayak ya kayak COVID kemarin pasti banyak dukanya kan.
karena kita kan Oh, ada konflik. Nih, sorry nih, nggak tahu enggak nih ya. ada COVID kan kemarin juga kayak pameran kan eh, nggak banyak yang biasanya Jogja tuh rame pameran jadi nggak ada pameran kita nggak jadi nggak nonton event-event Oh, besar jadi kayak di Indonesia event-event besar juga nggak jalan jadi hmm, it- pas masa itu memang banyak dukanya itu oh, sih jadi oke. tergantung masanya sih sebenarnya. Eh, nggak ada kepikiran mau kerja selain ngelukis. Enggak sih kok jadi eh, sebenarnya pas aku eh, ini apa sidang sidang isi itu tuh sempat ditawarin jadi dosen nah semua Apa jadi apa? banyak jadi dosen di sana jadi pengajar salah satu pengajar di sana gitu Ah, cuma waktu itu ya nggak tahu ya akunya juga kayaknya tidak tidak punya bakat untuk mengajari orang ya masih banyak yang tidak bisanya gitu jadi kayak nggak pantas aja untuk nggak nggak pantas untuk mengajar aja sih terus merasa itu jadi udahlah jadi pelukis aja. atau mungkin nggak terpanggil aja ke pekerjaan lain mungkin ya. Mungkin ya bisa sih. Mungkin karena belum apa ya, belum ada hati ke situ mungkin juga bisa. Hmm, iya, 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 iya. Kalau udah masalah pekerjaan udah urusannya sama memang cocok nggak cocoknya sih ya. Ya, iya benar. Oh. Heeh. Eh, kamu ini kan banyak lukisannya itu hasil-hasil karyanya itu kan banyak lukisan-lukisan surrealis ya. Mm-mm. Ada apa lagi selain itu? Maksudnya setahu kita kan kalau aliran itu bukan pilihan, tapi kayak semacam hasil dari karya kita aja gitu. Orang lain yang Mm-mm. akan menentukan aliran kita kan begitu sih, atau Mm-mm. kurator gitu kan. Nah, ada nggak secara nggak sengaja nih bikin bikin lukisan tiba-tiba karyanya itu ternyata karyanya itu hasilnya bukan surrealis gitu, ada nggak? Kayaknya enggak deh. Semuanya lebih ke arah ke sana ya. Iya, cuma paling ini sih El, karena kan namanya juga proses ya. Kita kan mengalami banyak hal dan nantinya kan akan pengaruh ke karya juga. Hmm. Jadi kadang ya kayak makin ke sini tuh eh, lebih bisa kayak ngatur ini sih, ngatur beberapa hal di karya. Misal kayak objeknya, terus deformasinya kayak gimana, komposisi, Hmm. warna juga. Mungkin mau lihat dari zaman SMA sampai sekarang tuh beda tuh warnanya sekarang, karyanya. Karyanya Ya, beda ya. banget warnanya. Yang paling mencolok warna sih, ya. Deformasi juga dan pemilihan objek juga akunya sih merasa lebih variatif dan temanya juga nggak berkutat di alam aja. Eh, jadi sekarang lebih ini sih lebih lebih banyak yang pengen tak explore di tema sih sebenarnya. Oh, Hmm. jadi iya, iya. Alirannya tetap sama, cuman mungkin Mm-mm. temanya berarti ya yang akan eh, lebih banyak eksplornya gitu ya, lebih banyak Oh, oh. perubahannya itu ya. Mm-mm. Sebelumnya alam ya, Iya, yang oh udah jadi lama ini. oh, oh. Jadi dulu kan bahas ini kan kerusakan alam ya kayak penebangan hutan, terus polusi limbah dan sebagainya kan. Itu sampai kuliah sih masih bahas itu sih sebenarnya. eh, Beberapa karya juga masih tak bahas apa tema-tema itu masih masih aku bahas cuma lebih tersirat aja yang sekarang lebih tersirat oh, aja sih oh, Kak. oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, ya, paham, paham. Dari mana inspirasinya? Kalau bisa bisa nyampe ke lukisan-lukisan yang tentang alam, kemudian sekarang mau ganti ganti apa namanya tema lagi itu, inspirasi kebanyakan dari mana? Kalau itu macam-macam sih El kayak kan gini jadi kadang-kadang tuh kita per event yang kita ikutin entah pameran atau apa kompetisi dan sebagainya tuh eh ini tuh dikasih tema sendiri kan kadang dikasih tema sendiri Oh, misalnya kayak kemarin pameran di Thailand ya otomatis kan kita harus menyesuaikan karena tema temanya di.
Nah, itu terus dulu sempat pameran di Beijing juga ada tema sendiri, jalur Hmm. sutra kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengeksekusi si tema itu, tapi masih pakai gaya kita gitu. Hmm. Iya, iya. Ya, jadi itu kalau Iya. inspirasi macam-macam sih ya. Kayak yang di Beijing kemarin itu kan temanya jalur sutra. Itu lucu sih. Karena aku tuh bingung mau ngelukis apa karena jalur sutra kan jalur perdagangan. Udah biasa ngelukis hewan, kamu mau ngelukis apa tentang perdagangan kan di situ. Eh, Oke. akhirnya tuh inspirasi awalnya itu justru dari film. Oh ya? Ya, dari film. Mungkin kamu tahu Kung Fu Panda kan? Iya, iya. Nah, jadi dan ternyata panda kan memang salah satu hewan endemik di Cina kan. Nah, itu jadi objek utama di situ. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi Udah inspirasi pernah itu sebenarnya dari diposting belum mana-mana sih ya? sih. Pernah, pernah. Itu Pernah ya? 2017. 2017. Nah. Oh. Berkali-kali pameran. Udah banyak banget pamerannya nih. Mm. Pentingnya pameran apa buatmu? Buat kamu sendiri? Pentingnya pameran. Banyak hal sih yang bisa kita dapat dari pameran. Hmm. Yang pertama pasti karya kita dilihat banyak orang. Iya. Itu eh, ada rasa happy tersendiri yang deg-degannya juga ada, happy-nya ada. Jadi kadang kan kalau kita karya kita dipajang terus kita kan lihat nih orangnya tuh ngamatinya gimana. Kadang kan Iya, mereka iya. nanya-nanya ini konsepnya apa, ini kok lukisannya ini sih objeknya, warnanya kok ini. Itu interaksi-interaksi itu ngasah kita juga sih buat kita tuh sebenarnya paham nggak sih sama karya kita sendiri gitu. Oke. Ya. Nah, itu kan penting kan sebagai sebagai perupanya yang buatnya. Iya. Masa perupanya nggak paham nih apa yang digambarkan repot tuh nanti semua Ya. jelasinnya gimana. Itu Oke. yang pasti kan eksistensi kan pasti gimana mereka nggak mau apa mau tahu kita dan karya kita kalau kita nggak pameran. Nah, salah Mm-mm. satunya tuh memang harus pameran entah itu online maupun offline. Pameran itu pentingnya di situ sih menurutku. Biar ya tahu aja, biar tahu nih ini si A ini gini, karyanya begini gitu. Betul. Tuh. Banyak sih sebenarnya yang didapat dari pameran tuh banyak banyak hal. Ya kita juga Mm. pasti nggak memungkiri kita dapat relasi baru, teman baru, obrolan-obrolan baru yang tadinya cuma bahas karyanya kita, jadi ngobrolnya kemana-mana nih. Nah itu kan dapat input baru lagi nih, dapat input baru lagi untuk karya kita selanjutnya kayak gimana. Atau mungkin mungkin alhamdulillah mungkin dapat rezeki project baru lagi gitu loh. Jadi pameran tuh itu apa banyak banyak ini akan banyak eh, hal-hal yang didapat dari pameran itu sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya aku bilang pameran itu adalah puncak atau pestanya si pelukis, kira-kira kamu setuju nggak? eh Bisa iya, bisa enggak menurutku. Ya. Hmm? Karena gini, kalau pesta itu kan berarti kan harus dirayakan ya dan eh, event pameran itu kan beda-beda ya, maksudnya macam-macam. Ada yang kayak pameran tunggal, itu bisa dirayakan tuh, karena kan kita sendiri nih yang pameran. Ada yang memang pameran itu buat charity misalnya, ada yang pameran buat apa. Jadi tergantung konsep pamerannya seperti apa dulu. Hmm. Oke, oke, oke. Tergantung acaranya ya, tergantung eventnya berarti ya. Ya, oh. Mm-mm. Kamu kan udah berkali-kali nih pameran, berarti kan udah sering ketemu sama kurator dan banyak kolektor yang pasti bakal ngelirik lukisan kamu juga gitu kan. Itu eh, awal mulanya mungkin Hmm. channelnya mungkin awalnya dari pameran ya. Tapi kalau misalnya kita tarik tarik lagi channel pertama kamu dapat bisa ketemu dengan kurator atau kolektor itu gimana sih ceritanya? Masih Nah, ingat ini nggak? ada kisah menarik sih sebenarnya dari sini. Jadi aku tuh pertama kali kenal kurator dan kolektor tuh justru pas kita semester. Oh ya? Iya, dan itu di pameran yang bareng kakak kelas gitulah, bareng-bareng. Jadi ada senior kita, aku lupa kita kelas satu atau kelas 2. Pokoknya ada senior-senior kita tuh buat pameran yang Hmm. ngajak yang lain lah gitu. Terus aku nyoba ikut, nyoba ikut, seleksi, keterima. Nah, itu kan pameran di apa?
di galeri SMS itu. Di galeri kita, di Nah, galeri sekolah. itu kebetulan terus kenal Pak Kus Indarto, salah satu kurator Indonesia kan. Nah, Hmm. aku kenal beliau di situ dan sa- kenal pertama kali sama kolektor tuh di situ, di pameran itu. Oh, dan itu langsung Pak Kus Indarto ya? Iya, karena waktu itu kan beliau ini kan lumayan aktif di SMSR ya, untuk Iya, kayak iya, iya. event-event di SMSR kan beliau tuh kayak jadi penasehat lah, kurator di situ lah. Hmm. Jadi lumayan sering beliau main ke situ. Nah, kebetulan pas pameran itu lihat karyaku. Nah, Hmm. itu jadi nyambung tuh El. Jadi dari pertemuan sama beliau ini, beliau tuh langsung ngajak aku ke pameran-pameran berikutnya. Di Hmm. waktu itu Binel Jawa Timur kalau nggak salah. Itu pertama kali pameran. Jadi habis dari SMSR tuh udah keluar kota karena dari pameran itu. Dari pameran itu habis Binel Jawa Timur terus diajak ke pameran pameran nasional kalau nggak salah namanya itu di Galnas. Ah, ya, ya. Jadi itu nyambung. Jadi pertemuan pertemuan awal itu tuh ya nyambung jadinya rezekinya nyambung di situ. Nyambung ke situ. Hmm. Bahkan sampai yang Beijing kemarin itu yang daftarin aku tuh beliau. Aku nggak tahu. Oh gitu ceritanya. Jadi dari Pak Kus Indarto itu ya? Oh. Jadi Oh, sebegitu apa ya? Aku mungkin nyebutnya sebegitu berpengaruhnya satu pameran loh. Mungkin kita akan anggap itu pameran kecil ya karena waktu itu masih iya. SMSR juga sih, masih masih ingusan lah, masih masih di Heeh. galeri yang di lingkup sekolah gitu. Mungkin orang-orang mungkin memandangnya itu pameran biasa aja gitu. Tapi ternyata dampaknya ke aku luar biasa di situ. Oke. Ah, berarti di sini sebagai sebagai pelukis yang istilahnya udah kemana-mana, terus eh, kolektor juga bakal mencari. Kira-kira ada nggak cita-cita mau ke negara yang lebih jauh lagi nih? Oh itu pasti sih. Kayaknya semua, Ya, ya. bukan cuma aku deh, semua orang pasti pasti punya punya cita-cita yang seperti itu ya. Sebenarnya Ah, kalau waktu jangka jangka pendeknya sih pengennya pameran tunggal. Aku tuh belum pernah pameran tunggal. oh loh, kok bisa? Aku belum pernah pameran tunggal. Jadi Oh, eh, pengen banget bisa pameran tunggal. Bahkan mungkin kalau bisa request nih negara mana gitu. Jadi di iya. Indonesia itu sih. Ada nggak Ya peran kalau pemerintah gitu untuk ngasih fasilitas untukmu, untuk pelukis-pelukis di Jogja lah? oh tergantung eventnya ya. Kalau kemarin pas di Beijing itu ada ini untuk beberapa akomodasi dapat. Kemarin di Thailand Oh, juga dapat full. Aku 2 minggu di sana. oh, oke, 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 oke. Mit, latihan rutin, Mit. Gimana, Mit? Untuk latihanmu selama jadi pelukis ini, latihan rutin untuk melukisnya gimana? Apa aja? Yang pasti karena ayah, ya tadi ya kebetulan ayah pelukis, jadi ayah itu tuh dari awal aku melukis tuh kayak digemblengnya tuh realis dulu sih, realis dulu. Jadi biar tahu bentuk, biar tahu apa proporsi dan sebagainya kan. Ditambah mungkin kita belajar di luar itu kan, kita masuk SMSR, terus aku juga kuliah di ISI, jadi itu nilai plus lagi untuk aku nambah ilmu di situ. Di situ. Nah, Oke. selanjutnya nggak mandek di situ nih. Kita harus berkarya terus. Karena kalau nggak berkarya ya nggak latihan dong berarti. Kan? Jadi Iya, tangan iya. tangan nggak lemes lah, istilahnya tangan tangan tuh nggak lemes, pikiran juga pasti nanti akan buntu. Tapi kalau udah Hmm, terbiasa berkarya kan kita tangan tuh udah geraknya enak, pikiran kamu mau dikasih tema apapun kamu nggak akan kehabisan ide. oke. Bapakmu dulu memang pelukis realis juga atau apa? Surrealis, surrealis Oh, juga. surrealis. Oh, surrealis juga Uh-uh. ya. Oh, berarti Hmm. memang memang dari apa namanya? Dari Bapak udah ngajarinnya ke situ semua, ke situ terus ya. Ke realis Oh, terus oh, gitu oh. ya. Iya. Oh. Oke, terakhir target
target jadi pelukis apa? Mau beli rumah kek atau apa? Apa nih Kalau dari itu yang itu itu, deket-deket lah, itu, yang itu deket-deket yang deket-deket inilah. iya banyak ya listnya. Waduh, Banyak sebenarnya. Eh, pengen ini sih, pengen punya galeri sendiri, museum sendiri, kayak gitu-gitu aja sih. amin, Pasti eh, pengen banyak kontribusi diri ini untuk dunia seni nah, rupa. Jadi bukan cuma di karyaku aja gitu. Jadi kalau ke akunya sih pengennya punya studio yang lebih bagus lagi pasti ya. Kita kan sebagai seniman pasti pengen punya studio yang bagus. Eh, kalau di luar itu siapa pengen punya museum sendiri dan galeri sendiri sih. Itu aja. Tapi kalau amin, dikasih lebih semoga ya. juga boleh. Iyalah, plus dengan studionya lah ya. Oke, saran untuk teman-teman nih yang nonton hari ini nih, gimana? Saran untuk teman-teman yang baru mulai belajar atau baru mulai masuk ke dunia lukis, dunia seni rupa, apa sarannya dari seorang Yang pasti kita? yang pasti gini, saat kita milih untuk di dunia seni rupa, eh, bertanggung jawablah untuk itu, gitu. Minimal ke diri sendiri dulu lah itu. Dan kalau sudah memutuskan itu ya berkaryalah terus gitu. Jadi sebenarnya ada satu quotes yang tak pegang sampai sekarang sih. Hmm? Anak quotes sebenarnya. Ada satu Oke, quotes oke, yang boleh, 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 yang langsung ditulis. yang yang sampai sekarang tuh masih masih aku apa ya? Aku terapkan gitu. Ya, Quotesnya gini, kita tidak tahu usaha keberapa yang berhasil. Begitu juga kita nggak tahu doa doa yang mana nih yang mau dikabulin. Keduanya tuh sama, perbanyaklah. Jadi kita tuh kalau berkarya berkarya terus aja, berkarya berdoa terus. Nanti nanti ada jalannya kok. Nanti misalnya bingung mau pameran kemana, tahu-tahu ada pameran. Gitu-gitu aja. Pokoknya yang penting jangan jangan putus berkarya sih, jangan putus berkarya. iya. Thank you banget, makasih Mita. Semoga targetnya tercapai, punya galeri Amin, sendiri, amin, dan amin, sukses terus buat pameran-pameran selanjutnya. amin, amin. Eh, buat teman-teman, itu dia sama Mita, salah satu pelukis muda. Terima kasih udah nonton. Salam budaya. Semoga teman-teman bisa terus berkarya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye.